bisa membantu ya untuk memasuk atau penerimaan akpol ya. Kejadian ini di tahun 2021 di mana korban ya merasa percaya dengan pada tersangka ini, terus mentransfer uang sebanyak 5 kali ya. Jadi nilai uang itu ada sekitar lebih kurang 17 juta ya. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama datang dari Polda Lampung yang ungkap kasus penipuan calon taruna Akpol, korban rugi ratusan juta rupiah. Ditreskrimum Polda Lampung mengungkap kasus penipuan terhadap calon taruna Akademi Kepolisian atau Akpol yang merugikan korban hingga ratusan juta rupiah. Adapun tersangka bernama Yani Sahrawati yang menjanjikan bisa meloloskan korban untuk masuk Akpol dengan menyerahkan uang senilai 700 juta. Namun korban yang dijanjikan ternyata tidak lolos dan hanya sampai tahap psikologi saja. Kasubit Penmas Polda Lampung AKBP Rahmat Hidayat menjelaskan peristiwa penipuan ini sendiri terjadi pada tahun 2021 lalu. Namun korban baru melapor ke Polda Lampung pada September 2022 lalu. Rahmat ini menjelaskan peristiwa penipuan bermula saat tersangka menawarkan jasa kepada korban FZA untuk membantu meloloskan calon taruna Akpol. Menurut Rahmat, saat ekspos di Mapolda Lampung pada Jumat 24 Maret 2023, pada tahun 2021 korban dikenalkan oleh seorang kepada tersangka yang mengaku bisa meloloskan anaknya korban masuk taruna Akpol. Setelah bertemu dengan korban, tersangka Yuni lalu meminta korban menyerahkan uang senilai 700 juta untuk meloloskan anaknya menjadi polisi. Korban percaya dan menyerahkan uang muka senilai 250 juta kepada tersangka. Adapun sisanya akan diserahkan kembali setelah anaknya berinisial PPP lolos jadi taruna Akpol. Tapi setelah mengikuti seleksi ternyata anak korban tidak lolos. Setelah anaknya tidak lolos, korban FZA lalu meminta korban mengembalikan uang yang telah diserahkan kepadanya. Namun tersangka banyak berdalih sehingga membuat korban FZA melaporkan pelaku ke Mapolda Lampung. Setelah mendapatkan laporan dari korban, polisi melakukan upaya panggilan sebanyak 2 kali terhadap pelaku namun tidak diindahkan. Selanjutnya polisi melakukan upaya penjemputan paksa terhadap pelaku di kediamannya di Yogyakarta. Rahmat melanjutkan pelaku kini telah dilakukan penahanan di Mapolda Lampung untuk diikuti pengembangan lebih lanjut. Akibat perbuatannya tersangka Yuni Sahrawati terancam pasal penipuan atau penggelapan sebagaimana pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ditinggal terawih, rumah pedagang buah di Jalan Imam Bonjol ludes terbakar. Kebakaran melanda rumah di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, pada Kamis 23 Maret 2023 pukul 8 malam. Berdasarkan pantauan dari Tribun Lampung, di lokasi kebakaran pada Jumat hari ini, ada garis polisi nampak mengelilingi rumah tersebut, sementara kondisi rumah habis di bagian atas, termasuk pintu beserta jendelanya. Namun kondisi tembok masih tergolong oleh tim pemadam kebakaran. Anak bungsu pemilik rumah Agus Aulia Rahmat mengatakan belum mendapat penyimpulan awal mula kejadian kebakaran ini seperti apa karena masih dalam tahap penyelidikan. Untuk itu, Agus menjelaskan ia dan keluarganya masih menunggu hasil penyelidikan polisi untuk menambahkan. Dalam peristiwa kebakaran ini, si Jago Merah tidak menyisakan rumah beserta isinya sedikit pun. Lebih lanjut, Agus menceritakan kejadian ini hanya ada kakaknya sendiri di rumah dan kini ia dilarikan ke rumah sakit. Sebab kakaknya ini bernama Edi mengalami luka bakar di bagian paha bawah kanan. Sementara saat kebakaran, Agus mengatakan ia bersama anak istri dan ibunya tidak berada di rumah. Menurutnya saat kejadian ibu dan anaknya masih sholat tarawih, sementara istrinya sedang keluar. Akibat kebakaran ini, Agus mengaku ibunya harus dirawat di klinik lantaran syok. Sebelum polisi menyebut kebakaran di Imam Jalan Bonjol,
Banjir Lampung ini disebabkan kompor meledak yang kemungkinan menyambar bensin eceran. Kapolsek Tanjung Karang Barat Kompol Mujiono mengatakan peristiwa kebakaran tersebut disebabkan kompor meledak. Menurut Mujiono, pada Kamis malam di depan rumahnya ada warung kios buah dan juga kios bensin eceran. Kebakaran ini diduga disebabkan kompor meledak milik tukang sosis yang juga berjualan di depan rumah mereka. Kemudian percikan api kompor ini menyambar bensin eceran yang tak jauh dari sumber api. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan Diskoperida gelar pasar murah pada 7 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Disperindak menggelar pasar murah di Dusun Purwosari, Desa Galih Luni, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada 24 Maret 2023. Pelaksanaan pasar murah oleh Disperindak Lampung Selatan sudah terlaksana 2 kali. Sebelumnya Pemkab Lampung Selatan dan juga Disperindak menggelar pasar murah di lapangan Panca Tunggal, Merbau Mataram, Lampung Selatan pada Selasa kemarin. PLT Kadisperindak Kabupaten Lampung Utara Hendra Jaya mengatakan pihaknya saat ini menggelar pasar murah di Desa Galih Luni, Tanjung Bintang. Lanjut, Hendra pihaknya berencana menggelar pasar murah di 7 kecamatan di Lampung Selatan. 7 kecamatan itu yakni Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Katibung, Sidomulyo, Candipuro, dan Kalianda. Setelah di Tanjung Bintang, Hendra menjelaskan akan digelar pasar murah di Desa Winodadi, Tanjung Sari pada Senin 27 Maret 2023 mendatang. Hendra menjelaskan pihaknya menggelar pasar murah dalam rangka membantu masyarakat untuk memperoleh barang kebutuhan pokok saat bulan Ramadan. Berita selanjutnya, Pantai Tanjung Palapa di Tanggamus hadirkan dekorasi unik non instagenik. Pantai Tanjung Palapa ini merupakan destinasi alam yang sangat wajib dikunjungi oleh para traveler yang menyukai pantai. Adapun lokasi pantai di Tanjung Palapa ini terletak di Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Pantai Tanjung Palapa ini bisa ditempuh dalam waktu 30 menit dari Kota Agung yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Tanggamus, Lampung. Weriansyah selaku pendiri pantai ini pada Jumat 24 Maret 2023 mengatakan, Pantai Tanjung Palapa ini baru dibuka untuk umum pada bulan Oktober 2022 lalu. Ia menyebut keunikan Pantai Tanjung Palapa ini adalah memiliki banyak dekorasi instagenik di sekitar pantai tersebut. Dekorasi di Pantai Tanjung Palapa ini merupakan buah tangan dari masyarakat dan juga anggota wisata yang ada di sana. Dekorasi yang ada bisa menjadi spot foto yang menarik bagi pengunjung yang berlibur di Pantai Tanjung Palapa. Terdapat sebuah replika motor yang dibuat dari bahan ban bekas dan juga beberapa bahan kayu lainnya. Kemudian di Pantai Tanjung Palapa ini juga terdapat sebuah tanaman kecil yang begitu rapi hingga sedap dipandang mata. Selanjutnya di Pantai Tanjung Palapa ini juga terdapat patung kupu-kupu yang berbentuk dan beberapa titik yang terbuat dari bahan dasarnya kayu. Patung kupu-kupu ini juga bisa menjadi spot foto yang sangat menarik dan selain itu tentunya bisa untuk berfoto di pinggir pantai. Sampai saat ini belum ada bantuan dari pemerintah untuk pembangunan wisata Pantai Tanjung Palapa ini. Ia juga mengaku tidak menghabiskan biaya banyak untuk membangun wisata alam Pantai Tanjung Palapa ini. Untuk tiket masuknya, Wiransyah mengatakan hanya dipungut biaya parkir untuk sementara, yakni parkir roda 2 5.000, sedangkan roda 4 dibanderol 15.000. Weri, panggilan akrabnya, mengatakan paling banyak pengunjung datang dari weekend dan juga hari-hari besar. Hari pertama puasa Ramadan, pedagang takjil di Taman Gajah diserbu pembeli. Pedagang takjil di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung atau dekat Taman Gajah diserbu pembeli pada hari pertama bulan puasa Ramadan, yakni 1444 Hijriah. Berdasarkan dari pantauan Tribun Lampung, terlihat pedagang berjajar rapi di sepanjang Jalan Sriwijaya dengan menggunakan tarot berwarna merah. Saking ramainya pengunjung, kendaraan yang melintasi Jalan Sudirman ini terlihat tampak padat merayap. Pengunjung yang berdatangan menggunakan mobil dan motor, pedagang takjil ini
makanan hingga minuman tersebut langsung diserbu saat mulai berdagangan sekitar pukul jam 4 sore. Penjual menjajakan dagangan mulai dari kolak pisang, gula aren, es doger, somai, hingga lemang. Penjual bernama Nur menjual lemang seharga Rp30.000 per buahnya. Menurut Nur, pada hari pertama puasa, ia membawa lemang yang sedikit. Ia mengaku hanya membawa 10 buah lemang. Ia mengatakan hingga pukul 5 sore lemang buatnya sudah laku 6 batang. Maka pada hari kedua puasa ia akan membawa lemang lebih banyak lagi, termasuk lemang. Ada pula pedagang es cendol durian yang harganya Rp10.000 per cup saja. Berita selanjutnya, Kettler MBK memberikan promo cashback hingga 3,5 juta untuk treadmill. Kettler Mall Bumi Kedaton memiliki banyak promo menarik yang berlaku hingga tanggal 7 Mei 2023. Karyawan Kettler Mall Bumi Kedaton Fauzan mengatakan promo ini adalah treadmill Death Cruise S1 cashback 3,5 juta, dan selain itu Fauzan juga menjelaskan pada Kamis 23 Maret 2023 pembeli akan mendapatkan hadiah langsung matras yoga dan juga silikon towel. Selanjutnya treadmill Encore 3 mendapatkan cashback 2 juta dan treadmill Encore R1 cashbacknya sampai dengan 1,5 juta. Selain cashback, treadmill Encore R3 dan juga R1 ini ada diskon 20%. Konsumen bisa memilih diskon 20% atau cashback saat membeli treadmill Encore R3 dan juga R1. Tak hanya itu, setiap pembelian treadmill Encore 3 dan juga R1 ini mendapatkan hadiah langsung matras yoga, silicone spray, dan juga cooling towel. Promo ini selanjutnya adalah EcoBike SE diskon 20% dan X2 Fit Sit Up diskon 40%. Berikutnya ada promo 15% untuk aksesoris double wheel, matras yoga, dan juga resist band. Kettler Mall Bumi Kedaton ini adalah toko yang menjual alat fitness dan aksesoris lengkap, berkualitas, dan juga bergaransi. Selain alat fitness diantaranya ada sepeda settles, treadmill, multi-gym, dan alat untuk sit up. Pembayaran bisa dilakukan dengan tunai, debit semua bank, kartu kredit Bank Mandiri, dan Bank BCA serta Home Credit Indonesia. Khusus pembayaran dengan kredit hanya berlaku untuk pembelian minimal 1 juta. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.